Shalom. Apa kabar hari ini? Pastinya antusias, luar biasa, dan diberkati. Semangat. Sekali lagi yuk. Apa kabar hari ini? Antusias, luar biasa, dan diberkati. Tidak terasa sudah 1 minggu kita
Sudah. Sudah tak? Yuk, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, siapa yang antusias mendengarkan firman Tuhan? Belum kakak, kita mau ini dulu apa namanya itu Mazmur 91. Iya, Mazmur 91. Sorry kakak lupa. Kita harus terus memperkatakan Mazmur 91 supaya perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kita. Yuk adik-adik, Hafal nggak ya? yuk yang hafal angkat tangannya, katakan saya kak. Saya kak. Yuk, yang belum hafal, adik-adik buka Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Sudah dapat? Yuk. Dapat semua? Yuk, kalau sudah dapat kita perkatakan ya. 1, 2, 3 ya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bernaung dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dan mengangkatmu dari penyakit sampar yang musuh. Dengan kobarnya Dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai daripada tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu terang. Walau 1.000 orang telah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkaulah yang menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan Tuhan tidak akan mendekat kepada tembok. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkum kepada batu. Singa dan ular telur akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia kenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Baiklah nih, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Sambil mengirim persembahan kita, kita angkat pujian bagi Tuhan. Aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Siap berganti malam aku diberkati. Berkati berkat-Mu sepanjang hari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, kami Tuhan Yesus mau berdoa ya Tuhan Yesus buat bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus terhilang dari virus corona ya Tuhan Yesus. Berkati
Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus bangsa Indonesia Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mau Tuhan Yesus divaksin Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus Bapak Presiden kami Tuhan Yesus, pemerintahannya Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus lancar Tuhan Yesus dan berikan Tuhan Yesus negara kami Tuhan Yesus, masyarakat kami Tuhan Yesus kebijaksanaan Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus COVID-19 ini Tuhan Yesus supaya hilang Tuhan Yesus dan tidak ada lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus buat Bapak Pendeta kami Tuhan Yesus, Pak Hani Tuhan Yesus, Pak Nika Tuhan Yesus dan Pak Johannes Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus Bapak-bapak gembala kami Tuhan Yesus bisa menuntun kami Tuhan Yesus supaya lebih dekat lagi kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus anak-anak sekolah minggu ya Tuhan Yesus supaya ya Tuhan Yesus lebih takut akan Engkau ya Tuhan Yesus dan mau lebih mengenal lagi kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya ini dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita siapkan hati kita. Yuk, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan menjadi pelita bagi hati kita dan terang bagi jalan kita. Kita akan pujian Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan kuasa
yang diambil dari 1 Samuel 14 ayat 1 sampai 23 ya. Adik-adik, untuk mempersingkat ibadah kita, adik-adik boleh baca di rumah ya sampai habis. Oke. Tema dari firman Tuhan saat ini adik-adik yaitu mempercayai rencananya itu penting. Adik-adik, kira-kira siapa yang dimaksud rencananya? Rencana siapa adik-adik? Yaitu rencana Tuhan ya. Kita harus percaya kalau Tuhan punya rencana dalam hidup kita ya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yaitu mengenai kepahlawanan Jonatan. Jonatan di dalam 1 Samuel 14 ayat 23 ini yaitu seorang pahlawan ya yang akan berperang melawan Palestina. Jonatan ini adalah orang Ibrani yaitu bangsa Israel. Di sini adik-adik bisa akan tahu nanti siapa yang akan menang untuk berperang ini. Orang Israel adalah orang yang takut Tuhan, orang yang mengenal Tuhan. Sementara orang Palestina tidak mengenal Tuhan, ya. Di sini siapa kira-kira yang menang nanti dalam peperangan ya? Baiklah adik-adik, kita mendengarkan ceritanya. Suatu hari pahlawan Jonatan ingin berperang melawan Palestina dan rencananya ini tidak diketahui oleh ayahnya. Ayo adik-adik, tahu nggak siapa ayahnya Jonatan? Mungkin di sekolah sudah dipelajari kan adik-adik? Sudah pernah dipelajari kalau ayah Jonatan itu adalah Raja Saul, raja yang memerintah di Israel waktu itu. Ya, adik-adik, suatu ketika pahlawan Jonatan ini mengajak pengawalnya untuk pergi berperang. Dan pahlawan Jonatan berkata, ayolah pengawalku, ikutlah aku supaya kita pergi berperang katanya. Pengawalnya ini ikut aja adik-adik. Karena kenapa? Karena pengawalnya ini tahu kalau Jonatan itu kenal Tuhan. Maka dia yakin kalau mereka nanti akan menang. Dia percaya dengan Tuhan. Dan mereka pun pergi menyeberangi bukit-bukit menuju perkemahan orang Palestina. Ya. Dan di sana adik-adik mereka menampakkan diri kepada orang Palestina. Dan orang Palestina berkata, prajurit, itu orang Ibrani bangsa Israel itu sudah menampakkan dirinya katanya. Mereka sudah keluar dari persembunyiannya katanya. Dan si Jonatan ini berkata kepada pengawalnya ini, begini pengawal, apabila nanti orang Palestina berkata, berhentilah katanya, dan kami akan naik dan menyerang kepadamu katanya. Dan apabila nanti orang Palestina berkata, naiklah, maka kami akan datang untuk membunuhmu katanya. Jadi Tuhan memberikan tanda kepada Jonatan tadi, ya, bahwa nanti mereka akan berperang melawan Palestina. Tuhan punya rencana, ya, sehingga adik-adik orang Palestina berkata, naiklah kalian, maka kami akan datang untuk membunuhmu, membunuh kalian katanya. Ah, benar kan? Berarti Tuhan telah menyerahkan orang Palestina kepada kita, kepada bangsa Israel katanya. Ikutlah aku katanya. Sehingga pengawal si Jonatan ini mengatakan, baiklah, saya akan mengikuti apa kata hatimu katanya. Dan mereka naik sehingga mereka berperang. Ya, adik-adik, kalau secara manusia mereka cuma 2 orang loh, yaitu Jonatan beserta pengawalnya membawa senjatanya. Sementara orang Palestina banyak. Ya, kalau kita berpikir secara manusia, mereka nggak bakal menang. Tetapi Tuhan punya rencana yang indah kepada Jonatan sehingga Jonatan berani melawan orang Palestina. Akhirnya mereka berperang, Jonatan membunuh dan pengawalnya ini membunuh juga dari belakang sehingga pertempuran di sana sangat
setelah raja-raja memeriksa semua barisannya, ternyata Jonathan tidak ada di situ. Dan Jonathan sudah pergi. Dan mereka melihat para pengintai-pengintainya datang kepada Saul dan berkata, kalau di perkemahan Palestina telah berperang begitu banyak yang mati, dan di sana ada huru-hara, dan pasukan Israel, yaitu yang diperintah oleh Raja Saul, pergi ke perkemahan Palestina, dan mereka di sana berperang. Akhirnya adik-adik, semua orang Palestina, bahkan sesama orang Palestina pun saling berperang, saling bunuh-membunuh, ya. Karena apa? Tuhan telah bekerja di sana, ya. Dengan cara seperti itulah adik-adik, orang Israel menjadi menang dan orang Palestina kalah. Begitulah adik-adik dalam kehidupan kita. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus punya rencana dalam hidup kita, jadi kita harus lebih percaya kepada Tuhan daripada kepada manusia, ya. Jadi berapapun banyak orang, sedikit pun banyak orang, Tuhan sanggup menolongnya. Karena apa? Tuhan punya rencana dalam hidup kita, ya. Seperti ayat di sini adik-adik. Kita buka Samuel 14, 1 Samuel 14 ayat 6b. Katanya di sini, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong orang, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang, ya. Karena Tuhan itu maha kuasa dan mampu, tidak sukar untuk menolong siapapun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar Tuhan. Biarlah kami Tuhan dapat belajar kepada pahlawan Jonathan yang selalu mempercayai Engkau dalam hidupnya Tuhan. Kami rindu Tuhan, ingin percaya segala sesuatu rencana Tuhan dalam hidup kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada saat ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baiklah adik-adik, angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai adik-adik dimanapun berada, mulai saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin.